Alhamdulillah, pagi ini kita bahas surat An-Nazi'at ayat 8 dan 9, yakninya qulubu yauma izu wajifah absaruha khasyiah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Jadi setelah kita pahami Bapak Ibu informasi ini, mulai dari nyawa kita dicabut, ada yang dengan keras, yaitu nyawa orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang banyak dosanya ketika dalam menghadapi sakaratul maut. Dan cerita Allah tentang nyawa orang yang dicabut dengan lemah lembut, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang istiqomah. Kemudian dilanjutkan dengan kisah tentang tugas-tugas malaikat, mulai dari mengatur dunia sampai nanti adalah meniup takakala pertama, semua manusia dimatikan, makhluk dimatikan. Kemudian tugas malaikat melanjutkan tiupan sangkakala yang kedua, kemudian semua manusia dibangkitkan kembali, ya kan? Dan kita dapat informasi kemarin itu adalah dibangkitkan tanpa membawa apa-apa, ya. Informasinya adalah tidak berpakaian, tidak pakai alas kaki. Itu menunjukkan jangankan membawa emas, perak, deposito, apalagi kredit card, nggak laku lagi Pak Ibu ya. Nah pada waktu itu Allah katakan hati manusia itu atau jantung manusia itu, ya kan, sangat takut. Kalau khauf itu takut juga, tapi takutnya biasa saja. Ya, takut kehilangan harta, takut kehilangan anak, takut kehilangan jabatan, itu takut. Tapi di sini pakai wajifah, bersangatan, gemetarnya itu bersangatan. Nanti kita lihat bagaimana ulama tafsir menjelaskan tentang wajifah. Tapi yang jelas pada kondisi tadi kita dibangkitkan. Kalau Al-Quran kan bilang begini ya, afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia itu tidak juga paham, tidak juga tahu bahwa mereka akan dibangkit dari kubur. Jadi orang-orang yang tadi kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak dosanya, ya kan? Apakah mereka tidak paham kalau mereka itu akan dibangkitkan? Setelah mereka dibangkitkan, wa husila ma fis sudur. Diungkap, husila itu artinya Bapak Ibu yang tertutup kemudian disibakkan. Jadi apa yang ada di dalam hati mereka itu disibakkan oleh Allah. Disitulah lihat mana hati yang hari ini berkhianat, mana kalbu yang hari ini mencintai dunia, yang tergila-gila dengan dunia, yang mereka kufur, mereka ingkar, mereka berpura-pura, wajahnya sok-sok suci, sok-sok elok, sok-sok lemah lembut, ya kan? Kadang ditutupi hari ini dengan tampilan, ditutupi hari ini dengan pakaian, ditutupi hari ini dengan perkataan-perkataan yang memukau, tapi besok itu disibak semuanya.
karena jantungnya itu wahusila ma fi sudur, diungkap seluruhnya apa yang ada di dalam jantung manusia itu, ya kan? Ternyata Bapak Ibu, jangankan nanti di akhirat ya, di dunia saja ternyata jantung itu sudah merekam Pak. Ya, saya berapa 10 tahun yang lampau sudah membaca beberapa artikel kalau umpamanya ada orang yang mati tenggelam, ya, dapat baru saja mati tenggelam, diselamatkan, dia dibawa ke rumah sakit, ternyata ada meninggal, diambil jantungnya, kemudian digunakan kepada manusia yang lain, karena menurut kajiannya sebelum 8 jam masih bisa ya kan. Akhirnya ketika dipakaikan jantungnya itu kepada orang lain, ya kan, berpengaruh kepada orang yang memakai jantung itu, ya kan. Yang selama ini dia tidak ada masalah dengan air, sekarang dia jadi takut dengan air Pak, berpengaruh dia, ya kan. Ada orang yang dibunuh, ya, kemudian jantungnya diselamatkan dan dioperasikan kepada pasien yang lain, dia bisa setelah dia sembuh, dia bisa menceritakan bentuk orang yang membunuh. Berarti terekam Pak. Jadi masih terekam di jantung manusia apa yang dia lakukan. Maka itu nanti jantungnya itu dibongkar semuanya itu, disitulah dibukakan. Ini dulu yang pura-pura, ini jelas ini apa niatnya ini orang yang ikhlas, ini orang yang tidak ikhlas, ini orang yang ria, ini yang dibongkar semuanya itu Pak. Karena begitu dibongkar itu, maka itu ketakutan manusia itu luar biasa. Nanti yang dikatakan oleh Allah, kulu yauma izi wajifah. Hati manusia pada waktu itu amatlah sangat takut. Ini dua ekspresinya itu Pak. Kalau awak rasa takajud dan cemas itu, ada ungkapan awak ini, rasa kaputih jantung rasanya. Ada tak gitu Bu? Iya kan? Nah, kalau di sini ada ulama tafsir mengatakan seolah-olah bantu kamu lompek jantungnya itu keluar gitu, takut dan terkejutnya melihat kondisi yang terjadi. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu, ini kembalikan kepada ke atas Pak. Ya kan, wa nazi'ati gharqa wa nasyitati nashta. Kembalikan kepada dua itu. Orang yang dicabut nyawanya dengan keras dan orang yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Kira-kira yang akan mengalami hati yang sangat takut ini, pandangan mereka tertunduk, adalah yang memulai kematiannya dengan keras. Nah, kalau begitu Pak, cara mati itu sudah menunjukkan. Kalau meragam matinya Pak, merontak-merontak, ya, bantu sulit sekali dialami pada waktu itu, kesakitan yang luar biasa. Nah, itulah tanda-tanda tuh Pak. Tapi jangan Pak tunjuk-tunjuk nanti. Oh, ikut kawan ambo mau ustadmu di itu. Nah, ya enggak. Tapi itu udah nampak tanda-tandanya di situ. Kalau meninggalnya dalam keadaan lembut, dengan kasih sayang, hati-hati malaikat mencabut, maka nanti biasa-biasa saja. Iya kan? Karena jiwanya itu sudah tenang Pak. Maka nanti akan ada panggilannya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu panggilan itu Bapak Ibu-ibu, salah satunya ketika di padang mahsyar itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang selamat, kembalilah engkau kepadaku. Aku ridho dengan kalian, aku puas, aku bahagia dengan kalian. Kalian pun puas datang kepada aku. Masuklah kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau begitu orang yang merasa takut, gemetar yang luar biasa di sini, ya kan, karena ada dibongkar semuanya lalu ditanya,
Ini yang mereka itu takut tuh sebenarnya, Pak. Tsumma la tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Ditanya, ya kan, apa saja nikmat yang mereka, nikmat itu direkam sadonya di jantungnya, Pak. Ya kan? Makanya dibongkar semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika kondisi manusia di padang mahsyar itu tadi tidak berpakaian, macam-macam bentuk, ada yang katanya sejengkal dari kepalanya, matahari dan segala macam. Dan itu kan tergantung amal di dunia hari ini sebenarnya. Ya kan? Kalau di dunia hari ini dia ya banyak ibadahnya, insya Allah dia aman, nyaman dia. Tapi kalau banyak dosanya, ya kan, banyak khianatnya, ya kan, banyak dustanya, banyak bohongnya hari ini, banyak tipu-tipuan, banyak kecurangan dia lakukan hari ini, maka itu semuanya direkam di dalam kalbunya dan itu dibongkar semuanya. Bapak Ibu, kalau tidak dibongkar mana hatinya, jantungnya itu, kira-kira Allah tahu tidak apa yang dia kerjakan? Nah itu mengapa harus dibongkar mana, Pak? Ya kan? Inilah menunjukkan pasalnya berlapis, tuntutannya berlapis, Pak. Allah saja tahu kok perangai manusia. Malaikat pun tahu perangai manusia. Tapi Allah begitu adilnya sehingga kesaksian-kesaksian itu berlapis diberikan oleh Allah. Supaya manusia itu tidak ada lagi celah untuk mengelak dari situ, Pak. Sebenarnya Allah saja langsung mengadili putusan, nah kamu bersalah sekian, dosamu sekian, dan tempatmu sekian, selesai, Bapak. Tapi dihadirkan malaikat, dihadirkan saksi-saksi yang ada di situ. Allah menjadi saksi, Nabi pun menjadi saksi untuk kita. Alun jelai, ajo jantung-jantung waktu dibongkar oleh Allah. Baca roh belutu nanti, Pak. Ketika dia mengatakan, tidak pernah saya melihatnya ya Allah. Matunya mengecek, tidak ambo dulu yang di gunungan. Tidak pernah mau tanda tangan kwitansi kosong lah ya Allah. Dan kamu ngecek siapa? Tidak dulu, ba'ala kok ambo dulu mata tangan mah gitu, tangannya kan. Ya kan? Tidak ada mau pernah apa ke situ ya Allah. Nah kamu ngecek siapa? Ambo dulu yang melangkah ke situ gitu. Jadi berlapis-lapis lah sebenarnya, Pak, sehingga memang hakimin itu betul-betul muncul di situ. Ya kan? Hakim yang sebenar-benar adil di situ itu munculnya. Semuanya potensi-potensi itu dikeluarkan. Dan itu yang diketahui oleh manusia sehingga gemetar dan takutnya luar biasa. Maka itu keterkejutan yang luar biasa menggambarkan keadaan manusia yang sangat terkejut dan ketakutan pada hari mereka dibangkitkan. Mata mereka tertunduk menggambarkan keadaan ketakutan yang ketidakberdayaan yang luar biasa. Sini ada juga orang ditangkap, Pak, itu menunduk saja. Itu dia malu baru. Itu dunia baru tak. Kebayang tak betul nanti di akhirat. Ya kan? Perasaan cemas, gelisah, ketakutan manusia akan kebangkitan kembali setelah mati. Suatu peristiwa yang tampaknya ya di dunia ini mungkin tidak ada yang setakut ini. Ya kalau ada orang hari ini tidak percaya. Rasanya Pak, gitu ya. Rasanya itu jantungnya itu mau melompat katanya. Jadi pada hari kiamat itu hati manusia dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Jadi gambarannya itu tidak takut biasa, tapi ketakutan yang luar biasa. Itulah kalimat wajifah. Berarti berdebar-debar dengan sangat kuat karena rasa takut yang luar biasa. Hingga terasa seperti ingin melompat keluar dari dada mereka. Nah, terjawab itu ya. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ketika diinformasikan bahwa manusia dibangkit nanti tanpa berpakaian, lalu Aisyah bertanya, apakah kita nanti saling melihat aurat, memikir diri awak sendiri, datangkan lagi orang lain,
maka pada waktu itu seorang suami akan lari dari istrinya. Istrinya akan lari dari suaminya. Ibu bapaknya akan menghindar dari anak, anak pun akan menghindar dari ibu bapaknya. Suami-suami yang hari ini tidak bertanggung jawab, besok akan lari dari istrinya. Istri-istrinya yang hari ini tidak amanah, yang khianat kepada suaminya, besok, karena dibongkar semua, Pak. Iya kan? Saya pernah menyaksikan Bapak-Bapak, Ibu, jemaah ini kan sebenarnya sudah disampaikan ya, jangan memasukkan ini apa air zam-zam ini, Pak. Jangan masukkan air zam-zam ini ke koper besar. Di jemaah kebanyak yun nan laga di aginya lah lakban kan. Iya kan? Adi masukan dibungkuinya jo pakaian jo guluang tuh, nyo masuk aja ke dalam koper. Iya kan? Nah, karena mau petugas Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang lewat, Pak, ada yang enggak gitu. Yang terlalu banyak enggak lewat. Padahal sebenarnya Ibu, kalau ingin ya Bapak Ibu yang pergi haji, pergi umroh itu, ingin bawa ini mamanya, barang inginnya bawa itu satruk agak 5 botol kok, Pak, 5 lah itu masukan saya sekantong plastik atau ada tas tenteng kan, masukan saja yang model kok dalam tas tenteng, bawa saja KTP pesawat. Tidak ada masalah tuh. Kalau ada yang bawa roti, bapaknya kan, nah bawa masukan kantong plastik, ya kan, masuk ikut sambil jual roti-roti itu makan. Dia tenteng saya katanya, Pak. Saya sudah lebih 10 kali membawa jamaah lewat saja semuanya, tidak ada masalah. Justru kalau dimasukkan ke dalam koper bermasalah, Pak. Ya kan? Saya sering dipanggil tuh, ya kan? Mudah lo membuka koper tuh ya, Pak. Itu maka tidak boleh barang berharga di dalam tuh. Alah, nyambil saya obeng, nyantak saya terus leteng koper tuh, udah tahu buka saya tuh, Pak. Ya kan? Di situlah nampak tuh, Pak, dibongkar, nampak tuh tidak tercalik situ tuh, ya kan? Ketika jemaah itu mencalik, malunya tak tanggung, Pak. Itu baru kopernya yang dibongkar. Begitu malunya, ya dah koper dibongkar ada ke orang rami, Pak. Nampak nandak patut dicalik, aduh dalam koper tuh gitu. Apa perasaan ibu tuh? Atau bayanglah kira-kira ketika wahusila ma fis sudur. Waktu itu dibongkar semuanya, tidak ada yang bisa mengelak gitu. Makanya Al-Imam Al-Qutubi nyatakan menjelaskan hati yang sangat takut pada waktu itu. Ya kan? Ini merujuk sebenarnya kepada rasa cemas dan khawatir akan nasib mereka di akhirat. Nah, siapa itu, Pak? Ya orang-orang yang hari ini mereka tidak mempersiapkan. Kata Hamka menggambarkan keadaan batin orang yang kafir dan munafik pada hari kiamat. Alhamdulillah kita selamat kalau begitu, Pak. Ya, kalau mau cari wajah-wajah kamu masuk surga sih saya lupa katanya. Ya kan? Kalau Buya Hamka mengatakan ini orang kafir, orang munafik. Hati mereka berdebar dengan kencang karena takut akan azab yang akan menimpa mereka. Jadi ketakutan itu muncul dari kesadaran bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban. Kini tidak ada rasa takut, Pak. Karena rasa itu rasa akan dipertanggung. Pada waktu itu tanggung jawab itu akan dipikulkan kepada kita. Maka itu kata Buya Hamka, ini menggambarkan keadaan batin dan fisik manusia yang dipenuhi ketakutan dan penyesalan, rasa hina pada hari kiamat, terutama bagi yang ingkar kepada Allah di dunianya. Kalau itu apa persiapan kita, Pak? Itu yang dituju sebenarnya. Ya kan? Maka itu siapkanlah amalan yang terbaik, iman yang berkualitas. Karena pasti itu informasinya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum
jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka itu mati itu nanti tergantung dengan amal kita. Apa kita akan mengalami kematian yang pahit, yang susah, yang berat, yang menyakitkan? Memang amal. Matan nasu bima ta'ishu bih, kata Rasulullah. Manusia itu akan mati tergantung apa yang dia kerjakan. Kalau dia banyak ibadahnya, dia siapkan, insya Allah, ya kan, matinya pun dengan menyenangkan. Tapi kalau banyak dosanya daripada pahalanya, maka itu memang mati itu akan menyakitkan. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu tempat tinggal atau tempat transit menuju kepada akhirat. Nah, kalau layelo di situ posisinya, maka insya Allah dia akan baik sampai kepada akhirat. Kalau tidak baik di situ, sampai ke akhiratnya adalah tidak baik. Nah, tujuan Allah memberitahu kepada kita kondisi kita nanti di padang mahsyar itu ketika dibangkitkan, bahwa supaya kita betul-betul hari ini memperhatikan, ya kan? Karena semuanya akan menjadi saksi, termasuk jantung kita, apa yang ada di dalam dada kita. Sehingga pada waktu itu begitu beratnya memikirkan nasib, sehingga manusia itu pandangannya itu tertunduk seperti orang ketakutan lah, Bapak Ibu. Mana ada orang ketakutan ngangak-ngangak itu enak, tapi ketakutan itu memang tertunduk kepalanya ketika mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi, ya kan, pertanggungjawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan sedikit informasi ini bisa dipertimbangkan untuk mempersiapkan bekal kita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.